Ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Pada hari ini 5 Agustus 2020 kita firkon kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 81, 82, 84 dan 85. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu di Microsoft Teams. Untuk materi hari ini ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu, kalian sudah membuka buku pada halaman 12 yang dibagikan oleh sekolah. Di situ ada struktur berita ya, yang kita pelajari hari ini adalah struktur berita serta kaidah-kaidah kebahasaan pada teks berita. Pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan kalian slide PowerPoint yang berisi materi apa itu teks berita, sampai dengan unsur-unsurnya. Itu kalian juga sudah mengerjakan tugasnya ya, sudah Ibu lihat dan sudah Ibu periksa. Pada tugas-tugas itu masih banyak yang salah. Kenapa masih banyak yang salah? Karena yang kalian tentukan seharusnya misalnya peristiwa apa, lalu dijelaskan peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Tetapi kalian hanya menuliskan peristiwa apa, udah begitu aja. Terus siapa, itu aja. Jadi nggak ada penjelasan, nggak ada jawaban dari pertanyaannya. Nah itu terkait dengan tugas yang 2 minggu lalu. Untuk yang selanjutnya, pada materi ini, kalau kalian sudah mengetahui definisi teks berita, terusnya unsur-unsur berita yang 5W+1H atau disebut adik simbol, kalian harus tahu dulu bagiannya atau strukturnya. Jadi intinya pada teks berita ada tiga strukturnya, ya, ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah kepala berita. Dalam bahasa Inggris disebut dengan lead. Ya, jadi di kepala berita itu kalau kalian bingung apa sih Bu isi kepala berita? Kepala berita itu adalah judulnya, judul. Jadi kalau kalian baca koran, kalian baca artikel ya di Google, di internet, di Facebook, di televisi, di surat kabar, di majalah, itu kan ada judul ya. Nah itu yang namanya kepala berita ya. Yang kedua ada lalu tubuh berita atau bagian berita. Nah, tubuh berita atau bagian berita itulah isi beritanya yang memasukkan unsur-unsur teks beritanya yang disebut adik simba atau 5W+1H yang sudah Ibu jelaskan pada 2 minggu yang lalu. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita itu adalah simpulan. Jadi bagian akhir dari berita yang menyimpulkan keseluruhan dari tubuh berita tadi atau bagian berita tadi. Jadi itu terletak pada ekor berita ya. Nah, jadi itulah bagian-bagian berita yang harus kalian ketahui. Jadi semua sama saja, mau media massa baik itu misalnya media elektronik ataupun cetak, tetap saja struktur teks berita, bagian berita sama, tetap 3 itu saja. Jadi tadi kepala beritanya itu adalah judul, bagian berita adalah isi beritanya atau tubuh berita, yang terakhir adalah ekor berita, itu adalah simpulannya. Nah, selanjutnya setiap teks pada bahasa Indonesia itu memiliki ciri-ciri bahasana. Jadi ada kebahasaan, ada kaidahnya. Itu namanya kalau kalian belum mengenal, namanya kaidah ya. Jadi aturan-aturan yang dipakai pada masing-masing teks. Pada teks berita ini, kaidah yang dipakai yang pertama adalah karena teks berita itu adalah berupa fakta ya, bukan opini, maka jelas sekali yang digunakan adalah kalimat fakta ya. Kalimat fakta itu apa saja cirinya? Kalimat fakta itu cirinya yang pertama pasti terdapat sumber, tanggal, nominal atau angka. Jadi kalau sudah terdapat angka, terdapat nominal, terdapat jumlah, terdapat sumber itu yang bagaimana contohnya? Contoh misalnya ditulis sumber di bawahnya itu dikatakan Kompas pada halaman sekian-sekian, berarti itu merupakan
fakta, ya. Yang kedua, ciri-ciri dari fakta adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi bukanlah bersifat opini, ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh, hari ini tanggal 5 Agustus 2020. Nah, itu kalimat fakta. Karena jelas terdapat tanggal. Ya. Contoh lagi. Sekarang di meja Ibu terdapat 10 buah buku. Itu fakta. Ya. Jadi harus difahami bahwa fakta ciri yang pertama itu adalah terdapat angka, sumber, nominal, jumlah, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah bahasa baku. Nah, kalau bahasa baku kalian harus memahami yang namanya dua, yaitu ejaan yang disempurnakan, sama yang kedua adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dua pedoman tersebut itu mengantarkan kalian untuk lebih bisa menggunakan bahasa baku. Jadi bahasa baku apa? Bahasa baku itu adalah bahasa resmi, ya, bahasa resmi yang sudah sesuai dengan kaidah. Sudah sesuai dengan kaidah. Jadi oleh para ahli bahasa ditetapkanlah bahasa baku di mana? Dua, di ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Yang kedua adalah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu terdapat bahasa baku. Terus kalau bahasa lisan kita, di lisan yang keluar dari mulut kita, ya, atau bahasa percakapan sehari-hari, itu belum tentu bahasa baku karena kita masih menggunakan bahasa non formal. Jadi bahasa baku biasa digunakan di mana? Satu, di instansi pendidikan. Dua, pada undang-undang atau pada pemerintahan, itu biasanya menggunakan bahasa baku. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah keterangan waktu. Keterangan waktu. Contoh keterangan waktunya misalnya seperti ini. Pada pukul 8 WIB. Ya, seperti yang Ibu tuliskan pada link absen kalian. Link absen akan ditutup pada pukul 21 WIB. Nah, itu keterangan waktu. Atau bahasa Indonesia dimulai pada pagi hari. Pagi hari itu keterangan waktu. Jadi keterangan waktu tidak hanya berupa jam, tapi juga adalah keterangan pagi, siang, sore, malam, itu juga keterangan waktu. Itu beberapa kaidah kebahasaannya, ya. Kalau kalian mau lebih tahu, kalian bisa buka pada halaman 15. Ya, pada halaman 15. Nah, itu lebih rinci, lebih biar kalian paham juga. Kalau kalian lupa, bisa kalian nanti ini video pembelajaran virtual ini sudah Ibu videokan dan bisa nanti kalian lihat di YouTube Ibu, ya. Oke, baik. Anak-anak Ibu, untuk yang kelas 8 tadi udah Ibu jelaskan itu struktur berita sama kaidah kebahasaannya. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Di situ ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu mirip dengan waktu, ya. Kalau keterangan waktu itu adalah waktunya, misalnya jam, pagi hari itu waktunya. Kalau konjungsi itu kata hubung, ya. Jadi jangan terlalu bingung dengan kata konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Jadi kata hubung yang menjelaskan tentang waktu. Contoh, setelah pembelajaran bahasa Indonesia berlanjut ke pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kata setelah itu menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Jadi beda antara keterangan waktu dengan konjungsi waktu, ya, atau konjungsi temporal itu berbeda. Kalau keterangan waktu itu lebih ke jam, lebih ke pagi hari, siang, sore, malam. Tapi kalau konjungsi itu lebih ke kata hubung, ya, Nak. Setelah, kemudian, terusnya sejak, awal, akhir. Nah, itu konjungsi namanya, konjungsi waktu. Jadi jangan sampai salah membedakan antara keterangan waktu dengan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Tidak ada? Ada pertanyaan? 81 83 84 85
Jelas yang Ibu sampaikan? Jelaskah yang Ibu sampaikan? Diaktifkan speakernya. Jelas yang Ibu sampaikan? Oh jelas, alhamdulillah ya. Oke baik. Anak Ibu, jadi untuk hari ini tanggal 5 Agustus 2020 pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 kita sudah sampai pada kaidah kebahasaan. Dan kaidah kebahasaan ini itu adalah bagian terakhir dari teks berita. Nanti kita akan berlanjut kepada kalian menulis teks berita itu pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya, dengarkan untuk tugasnya adalah kalian buka pada halaman 21. Oke, kalian buka pada halaman 21.